IPS suka ya. Bentar saya matiin. Baiklah, hari ini kita kan udah bikin janji tuh sama Bapak Wakil Ketua 3 Pak Khairul Sholihin. Sekarang kita kira-kira ada di mana ya Bapak Rulinya? Kita langsung masuk aja ya. Ternyata di sini kampus ini memetik kebersihan. Jadi setiap mau masuk aja ini harus dibuka. Mau ke Paruli? Oh iya Kak. Oh iya. Sininya lagi ada acara kemahasiswaan di gedung aula. Jadi kita kayaknya nunggu dulu ya, apa-apa ya. Kita nunggu aja dulu. Ikutin terus channel kita, nanti sebentar lagi kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Cakrawala Ilmu, membuka ruang Cakrawala. Hari ini kita berbahagia sekali ya Pak ya, karena kita bisa mendatangi kampus yang emang sekarang tuh lagi viral banget gitu. Saya buka-buka sosmed kayak di Facebook, di Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Ternyata STK IPS ini emang lagi booming banget. Yang kalau buat saya itu menarik sekali gitu. Ada program beasiswa, kemudian ada beberapa program menarik lainnya gitu, dan alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk datang ke sini bertemu langsung dengan Wakil Ketua 3 STK IPS Bapak Ruli Khairul Sholihin MPD. Itu berarti bidang kemahasiswaan dan alumni dan kerjasama. Terima kasih kesempatannya Pak ya. Sama-sama. Nah ini kalau saya boleh tahu tugas Bapak itu di kemahasiswaan itu, boleh nggak sih pemirsa di sini tahu gitu? Jadi di Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, nah itu saya itu membidangi kemahasiswaan. Salah satunya adalah berbagai kegiatan kemahasiswaan, kemudian penerimaan mahasiswa baru juga setiap tahun. Di tahun akademik itu kepanitiaan itu ada di kemahasiswaan. Kalau saya boleh tahu nih ya Pak ya, kalau misalkan acara kemahasiswaan itu apa aja sih di kampus tuh gitu? Banyak sebetulnya kemahasiswaan itu. Salah satunya apa nih? Boleh nggak pemirsa di sini tahu gitu? Kan begini ya, di Wakil Ketua 3 itu kan bidang kemahasiswaan. Artinya itu kami membina kegiatan kemahasiswaan. Kayak apa aja tuh? Ini misalnya tuh ada kegiatan kemahasiswaan. Nah itu kami mengawasi, mengarahkan, kemudian membantu mereka. Karena di kami itu terdapat beberapa ormawa. Kalau seperti BEM, kemudian BPM itu sudah pasti ya, sekitar kampus itu ada. Nah, kemudian ada juga itu UKM, Ibu Hilda. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah UKM ini adalah merupakan wadah. Bukannya UKM usaha kecil mandiri ya? Oh bukan. Jadi UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa. Apa aja? Jadi itu mewadahi berbagai kreativitas, minat, hobi, bakat adik-adik mahasiswa di bidangnya masing-masing. Berarti ada berbagai bidang. Ada banyak itu. Kami itu ada 8 UKM. Apa aja tuh? Boleh tahu nggak? Boleh. Apa aja? Satu itu adalah UKM kesenian. UKM kesenian. Nah di UKM kesenian ini kami itu sangat memberikan ruang kepada adik-adik mahasiswa untuk kreativitasnya, kemudian inovasinya di bidang seni. Tentunya ya yakin dari sekian ratus mahasiswa itu ada beberapa orang yang mempunyai hobi, bakat, ya bisa di seni tari, kemudian musik. Apalagi kebetulan ini tahun kemarin, tahun 2000 itu
sudah mengadakan event festival musik dan seni sewilayah 3 Cirebon. Wow, so ya. Itu pesertanya itu perguruan tinggi dan sekolah semua gitu? Iya, diundang. Itu sebelah 3 Cirebon dan bahkan ada juga dari Tasikmalaya. Itu kita memberikan apa namanya sayang sekali waktu itu saya nggak bisa datang ya Pak. Nanti insya Allah karena itu adalah program tahunan. Undang-undang ya Pak ya. Pasti. Itu merupakan program tahunan di UKM kesenian. Kemudian yang kedua ada juga itu UKM olahraga. Nah, UKM olahraga ini tentu ya mewadahi adik-adik mahasiswa untuk silakan. Tapi gini loh Pak, kalau di UKM itu ada kayak pelatihannya gitu nggak sih? Ada. Terus yang melatihnya itu siapa gitu? Apa kita mendatangkan ahli profesional kah atau enggak? Enggak mungkin Bapak yang terjun langsung dong? Ya salah satunya Bapak saya juga terjun langsung. Oh berarti Bapak ngajar seni tari sama drama kayak gitu-gitu juga? Enggak, bukan. Kan kita ada 8 UKM nih. Contoh, kalau di bidang seni ini kebetulan Bapak Wakil Ketua 2 Administrasi dan Keuangan itu sangat betul Pak Iman Sonangudi. Nah itu beliau itu sebagai pembina. Dan ada lagi Hilda UKM-nya itu adalah UKM keagamaan. Penting ya Pak ya. Betul karena bagaimanapun adik-adik mahasiswa ini harus kita bekali mereka ini di UKM keagamaan itu sih mereka aktif. Kemudian jika beberapa mahasiswa kami itu misalnya kegiatan keagamaan itu silakan. Dan mohon maaf di kami pun tidak terbatas oleh katakan 1, 2, 3 agama itu silakan karena kampus kami itu alhamdulillah memberikan ruang tidak ada diskriminasi. Berarti di sini benar-benar bineka tunggal ika ya. Jadi kampus bineka tunggal. Berarti di sini juga ada yang beberapa orang yang berbeda. Betul artinya ada ya mohon maaf kalau minoritas itu ada di artinya kami tidak menutup karena bagaimanapun kan mereka ingin melakukan pendidikan. Kemudian ada lagi juga UKM pramuka. Masih dipelajari Pak di perguruan tinggi. Kalau barangkali Ibu Linda itu hanya di sekolah ya SD, SMP, SMA. Saya pikir cuma sampai SMA aja gitu pramuka. Enggak. Nah itu di lagi. perguruan tinggi itu kan bukan berarti secara kegiatan mesti sama dengan adik-adik di SMA atau SMP. Hanya itu kan kita itu lebih menekan kepada pembentukan karakter. Nah ini beda ya. Untuk UKM pramuka itu kebetulan saya sendiri sebagai pembina. Oh begitu ya Pak. Berarti Bapak apa sih? Aktivis pramuka. Aktivis pramuka. Oke. Apa aja nih yang dipelajari? Bukan dipelajari apa jadi yang di perguruan tinggi berikan. itu kita tidak secara penuh memberikan kayak semacam pada saat zaman sekolah SMA barangkali atau SMP seperti karena waktu juga terbatas ya. Seperti apa? Kemah kemudian apa? Tapi di perguruan tinggi itu khususnya di kami di FISIKA ini lebih menekankan kepada pembentukan karakter, kemudian penanaman jati diri sebagai bangsa Indonesia, kemudian kedisiplinan. Karena kan barangkali Ibu Ida pada waktu sekolah ya ingat dasar pramuka gitu kan ya. Itu salah satunya kita tanamkan kepada adik-adik mahasiswa itu banyak ada yang kita yang memang konsep di kepramukaan. Kemudian ada juga UKM kewirausahaan. Bukan apa kewirausahaan, bukannya yang saya dengar kan ini kan kampus STKIP dari ininya basicnya gitu kan, berarti kan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan gitu kan. Kok ada UKM kewirausahaan? Betul. Jadi begini ya, walaupun memang kita kampus pendidikan, cetak calon tapi bukan berarti kita menutup ruang-ruang yang akan memberikan kreativitas bagi adik-adik mahasiswa. Salah satunya adalah di kewirausahaan. Dan lagi, memang kenapa kita ada UKM kewirausahaan? Karena ini adalah merupakan salah satu implementasi dari standar nasional pendidikan yang secara
jelas itu dari pemerintah kan ada 24. Nah di kami itu ada 27 standar plus 3 standar yang memang itu menjadi ciri khas. Semua diterapkan di sini di kampus STKIP. Yang 3 itu adalah satu standar jati diri, kemudian kewirausahaan dan jurnalistik. Itu salah satu yang di kewirausahaan itu. Jadi kalau itu ingin adik-adik kita pada saat mereka lulus dari Yasika ini diharapkan tidak hanya secara keilmuan saja, baik itu di bahasa Indonesia ataupun di bidang matematika, tetapi naluri usaha mereka tuh betul-betul sudah tertanam gitu. Jadi itulah yang menjadi ciri khas kami sebagai pencapaian visi dan misi STKIP Yasika Majalengka. Makanya ada 3 standar yang tambahan dari standar yang memang pemerintah. Kemudian UKM yang itu adalah UKM literasi. UKM literasi ini tentu memberikan wadah kepada adik-adik kita yang tentu yang kita perhatikan saat ini yang memang minat membaca ini sepertinya itu agak sedikit menurun. Betul Ya. sekali. Itu dengan adanya wadah UKM literasi ini itu diharapkan adik-adik mahasiswa ini minat membaca ataupun minat menambah wawasan itu semakin terbuka, termotivasi. Nah, ini salah satu kegiatan ini yang sudah berjalan ya di UKM literasi ini itu kami itu sudah semacam kerjasama lah dengan beberapa komunitas. Ini sebagai contoh ya, ada salah satu komunitas di Majalengka yang sudah bermitra dengan kami itu terkait kita memberikan pelajaran kepada anak-anak jalanan. Nah ini kegiatan dari UKM literasi juga. Ini begini misalnya nih, ada beberapa anak jalanan yang katakan mohon maaf secara barangkali kurang perhatian, yang banyak di jalanan seperti itu kan, ada yang di pinggir jalan, ada yang berharuan, itu kita laku, kita coba pendekatan, kita berikan pendidikan, memberikan wawasan, memberikan pemahaman terkait bagaimana pentingnya ilmu. Nah itu anak-anak literasi kami itu yang bergerak. Kalau itu kegiatannya tuh lokasinya di mana ya Pak? Pokoknya di Kabupaten Majalengka. Di Kabupaten Majalengka, gitu ya. Yang terdekat luar biasa kreatif berarti dong orang di STKIP Yasika ini. Ya, berarti kan gimana Bapak kan di bidang mahasiswa? Ya salah satunya itu. Tapi bagaimanapun kan ini berkat semuanya. Ya dukungan dari pimpinan yang juga dari pihak jasa dan itu dari semua sivitas kita. Kemudian nih ada yang ingin saya tanyakan juga nih Pak. Saya kan kembali ya flashback ke obrolan tadi kan, promosi-promosi di Facebook, Twitter, Instagram gitu kan saya lihat gitu. Ada kayak pengumuman kalau STKIP Yasika ini membuka beasiswa. Betul. Gitu kan bagi para calon mahasiswa yang memang ingin bersungguh-sungguh untuk belajar. Dan kalau nggak salah saya lihat gitu cukup bayar untuk yang program beasiswa itu. Cuman registrasi pertama aja. Misalnya tidak ada itu bebas. Itu benar nggak sih Pak? Saya kayak ragu gitu dengarnya. Apa iya gitu ya? Ada kampus masa perkuliahan selama 4 tahun gitu ditanggung beasiswa oleh yayasan atau? Betul. Jadi begini ya, mohon maaf ya, Bu Yuda ya. Memang betul. Di kami itu setiap tahun pada masa penerimaan mahasiswa baru itu ada program beasiswa. Artinya kita memberikan kesempatan kepada siapapun itu, mereka yang betul-betul minat kuliah, yang berprestasi, yang katakan mohon maaf tidak mampu secara ekonomi atau terkenal apapun itu kami memfasilitasi. Serius Pak 4 tahun Pak di beasiswa ini? Betul, itu sampai lulus selama 8 semester itu mereka itu dibebaskan dari semua biaya pendidikan. Terus kalau mereka begini jadi ada aturannya nggak sih gitu? Ada, jadi begini ya. Beasiswa ini itu kita hanya membebankan biaya administrasi di pertama aja. Kenapa kok bisa sampai segitunya menerapkan beasiswa? Karena alhamdulillah yang terhormat ketua dewan pembina kami itu adalah selain seorang guru besar. Boleh disebutkan nggak Pak?
Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna. Profesor Dr. Cecep Sumarna. Profesor Dr. Cecep Sumarna, mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf, Prof. Sebagai Ketua Dewan Pembina STKPSK Majalengka, selain seorang guru besar, beliau juga itu seorang pengusaha properti, kemudian pengusaha konveksi juga, perusahaan multinasional di beberapa bidang. Artinya, berarti guru besar. Dengan keberkahan usaha beliau yang disalurkan kepada lembaga pendidikan khusus di STKPSK Majalengka ini berbentuk beasiswa itu. Jadi ada subsidi dari pihak seperti itu. Ya, berarti termasuk pengusaha sukses juga ya Pak ya. Ini atas pemberian beasiswanya kepada kami di STKPSK Majalengka. Mudah-mudahan Prof beserta keluarga sehat selalu, banyak rezekinya dan terus memberikan program beasiswa yang banyak, semakin banyak setiap tahun. Terima kasih. Sukses, Prof. By the way ini Pak ya, ini nyambung ke Dewan Pembina ini ya. Betul. Berarti kan beliau ini seorang guru besar, kemudian pengusaha juga gitu. Jangan-jangan gitu di sini kan kampus keguruan. Menerapkan UKM kewirausahaan juga salah satu ide beliau juga tidak? Betul. Nah itu betul. Memang nyambung dari ini salah satu barangkali amanat ya dari beliau, yang beliau seorang pengusaha. Tentu diharapkan ya adik-adik mahasiswa itu betul-betul mengikuti jejak beliau gitu ya. Gitu kan. Kalau saya selalu ingat apa yang bisa oleh yang terhormat Prof. Cecep itu, saya senantiasa ingat. Apa tuh Pak? Begini, beliau mengatakan masa depan kita itu gaib. Siapapun tidak ada yang tahu. Besok, lusa, 1, 2 tahun, 3 ke depan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi walaupun masa depan kita gaib, kita harus yakin bahwa masa depan kita akan baik. Masa depan kita akan baik itu muncul dengan gejala. Saya sampai melongo nih Pak dengerinnya nih. Ini luar biasa sekali. Jadi gejalanya itu apa? Ya tadi orang tua menitipkan anak putra putrinya di kami di STKPSK Majalengka. Kemudian di sini kami memberikan ruang pada kewirausahaan. Jadi keaktifan mereka itu sudah menjadi salah satu gejala mencapai kesuksesan di masa akan datang. Itu beliau senantiasa mengingatkan kepada kita semua. Seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa bertemu juga dengan beliau ya Pak ya. Amin. Silakan dengan senang hati ya. Oke, terus kemudian kembali lagi tadi ke soal beasiswa ya Pak ya, kan? Nah itu gimana, ada syarat-syarat khusus nggak sih kalau mau masuk beasiswa di sini? Apakah kita tuh harus pintar atau enggak? Kita tuh harus punya prestasi yang lebih, karena ini luar biasa sekali gitu 4 tahun kuliah bagi saya dan masyarakat yang lain pun gitu kan? Ada, namun tidak sembarangan. Kita berikan beasiswa nih bagi yang enggak juga kan. Nah, jadi ada beberapa persyaratan, itu syarat diantaranya adalah satu yang berprestasi, itu pastikan ya. Yang berprestasi baik prestasi akademik ataupun non akademik. Ya, artinya ada beberapa mahasiswa kita yang tahun sebelumnya itu berprestasi non akademik baik di bidang olahraga, di bidang seni dan sebagainya. Kemudian ada juga tahfiz Quran. Nah ini kita memberikan kepada adik kita spesial itu 3 juz 1, 29 dan 30. Siapa mereka yang sudah hafal itu diberikan beasiswa yang tadi. Hafal 3 juz? Ya betul. Kalau saya hafal 3 juz saya bisa dikasih beasiswa. Oh itu langsung saya terima itu. Oke, terus apa lagi tuh Pak? Itu. Tapi yang terpenting begini ya Bu Ida ya, yang terpenting begini sih sebetulnya. Adik-adik kelas 12 itu terlepas prestasi atau tidak, yang penting mereka itu betul-betul minat kuliah. Nah itu yang ingin saya tanyakan Pak, kalau misalkan ibaratnya nih saya misalkan prestasi mungkin kurang mungkin ya, tapi saya minat banget pengen belajar, pengen kuliah di STKPSK ini tapi mohon maaf dari segi pembiayaan saya nggak ada gitu. Nah, itu bisa nggak sih? Persyaratan bisa. Jadi bisa. Itu udah masuk kategori mohon maaf kurang mampu, itu masuk. Nah, artinya meskipun tidak berprestasi. Iya, itu bisa. Artinya kita sangat memberikan ruang kepada siapapun itu. Bagi mereka yang betul-betul minat kuliah, terlepas itu mereka itu katakan tadi seperti tidak mampu, kami siap memfasilitasi, memberikan beasiswa. Tentu juga dengan ada tesnya, artinya tes itu ada wawancara,
kemudian pembinaan akademik. Nah di sana kami itu akan mengetahui sejauh mana kemampuan akademik mereka, kemudian motivasi mereka, kemudian betul-betul keseriusan mereka. Mahasiswa itu salah satunya adalah mengelola beasiswa juga. Oh berarti itu tugas Bapak juga dong? Betul. Jadi waktu nunggu Bapak nih, Bapak kegiatan kan di aula, saya sempat ngobrol-ngobrol sama kepanitiaan PMB di bawah mungkin staf Bapak ya. Nah katanya bener nggak sih kalau tahun ini kenaikan calon mahasiswa baru di STKI PIASIKA ini meningkat drastis dan signifikan banget gitu. Katanya sampai 100% lebih. Betul. Ya, jadi begini ya, Bu Hilda, memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Bu Hilda terkait pencapaian calon mahasiswa baru kami. 100% lebih untuk tahun ini. Itu mencapai 200% dari pencapaian tahun kemarin. Syukur alhamdulillah. Ya. Soalnya ibaratnya kalau di kampus lain kan lagi masa pandemi ini malah mereka sebaliknya gitu. Kan Pak STKI PIASIKA ini malah naik drastis gitu di tahun ini. Berkah gitu. Disyukuri aja ya Pak ya. Jadi begini ya, Bila ya memang betul. Pencapaian untuk tahun akademik 2020-2021 ini itu pencapaian yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi ada pencapaian sampai 200%. Itu adalah berkat semuanya lah, kerjasama di kepanitiaan, kemudian dukungan dari Dewan Pembina juga, dari yayasan, dan semua sivitas akademika STKI PIASIKA Majalengka itu berperan. Artinya alhamdulillah masing-masing berperan dengan sesuai apa yang mereka bisa lakukan, itu alhamdulillah. Terus boleh nanya nih nggak Pak? Oh iya silakan. Nih mau nanya, apa sih rahasianya gitu kan? STKI PIASIKA kepanitiaan PMB ini bisa menghasilkan camaba yang kenaikannya itu sampai 200% itu gitu. Bisa boleh diceritakan atau ini rahasia dapur gitu deh Pak? Enggak, ini silahkan, ini bagi boleh go publish gitu. Boleh, ini bagi siapapun ya. Pasti kan penasaran nih pemirsa di Cakrawala Ilmu kan. Jadi begini, ini dalam setiap tahun pada saat proses penerimaan mahasiswa baru, memang kebetulan ini menginjak tahun ketiga, ini salah satu di bidang kemahasiswaan ini adalah penerimaan mahasiswa baru. Dalam ini ya saya sebagai ketua panitia, ini menginjak tahun ketiga, kita itu mengingatkan kepada siapapun, khusus nih bagi adik-adik kelas 12 dimanapun berada, siswa SMA, SMK, dan MA se-Jawa Barat bahkan se-Indonesia lah. Kita itu meyakinkan kepada mereka itu betapa pentingnya pendidikan. Jadi tidak hanya cukup untuk pendidikan itu sampai sekolah lanjutan. Jadi jangan berpikir, mohon maaf, udahlah cukup aja lah sampai SMA, sampai SMK. Udah musim sekarang ya Pak. Nah, itu yang pertama kami tanamkan terkait pentingnya pendidikan kepada adik-adik kelas 12, karena kami selama kurang lebih beberapa bulan ke belakang itu sudah mengadakan sosialisasi ke beberapa sekolah. Jadi Bapak mendatangi langsung? Ya, mendatangi langsung ke sekolah, kami tatap muka dengan adik-adik kelas 12 itu sewilayah Majalengka, kemudian Sumedang, Cirebon. Berarti bukan hanya di Majalengka aja? Yang paling jauh kemana tuh Pak? Ke Tasik, sudah ke Tasik. Tasik Pangandaran. Iya, artinya ada mahasiswanya yang ada alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Kita meyakinkan kepada adik kelas 12 betapa pentingnya pendidikan. Karena bagaimanapun yang namanya menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban bagi siapapun itu. Ini udah jelas. Suri tauladan kita itu, ya Rasulullah itu menyatakan bahwa mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan sejak lahir sampai meninggal. Tidak ada alasan, dimanapun kapanpun itu wajib menuntut ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali dikatakan strategi barangkali ya. Ini kami itu meyakinkan kembali kepada orang tua. Orang tua Pak? Iya. Sekolah? Enggak, kalau tadi kan ke sekolah kan dikumpulin juga orang tua ya? Putrinya. Enggak juga lah. Iya, tolong dijelaskan Pak. Jadi begini ya. Mulai bingung nih. Begini, ini ada istilah kompetisi. Ini kunjungan ke rumah orang tua. Sosialisasi kita. Jadi tapi tidak semua. Artinya begini. Ada beberapa misalnya siswa yang katakan mereka itu minat begitu, tapi orang tua itu
bukan tidak mendukung, hanya belum yakin dengan betapa pentingnya pendidikan. Nah di sana itu kami mengunjungi rumah mereka. Nah dengan program home visit itu kita meyakinkan kepada orang tua begini. Jadi putra putri kita itu tuh harus kita bekali untuk masa depan mereka. Jadi tidak hanya yang mohon maaf nyuruh kerja, kemudian bahkan berumah tangga itu kan artinya kami coba memberikan pemahaman kepada para orang tua betapa pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan putra putrinya. Tentu dengan bergabung bersama STKIPASI kami mereka, kami akan membantu seperti itu. Nah, alhamdulillah dari sana beberapa orang tua yakin, kemudian percaya dan akhirnya menitipkan kepada kami. Terus ada hal yang menarik nih, Bu Rida nih. Dari home visit nih begini ya. Gimana tuh Pak? Ada hal menarik. Saya ini jadi terharu nih Pak, gitu ya? mendengar usaha Bapak yang sampai ibaratnya home visit, berarti otomatis Bapak bersama tim. Ya. Bapak sendiri atau tim Bapak? Ada tim. Ada tim ya. Tapi ya saya juga ya pernah berkunjung pernah. Saya terharu nih dengarnya, soalnya Bapak yang menjabat sekarang sebagai wakil ketua 3 gitu kan, terus home visit untuk meyakinkan orang tua dari calon mahasiswa ini supaya menitipkan anaknya ya. Iya betul. Minat gitu, pengen benar-benar belajar. Kalau jabatan, saya terharu nih, saya boleh nangis dulu nggak sih Pak? Boleh. Kalau jabatan itu kan di lembaga. Iya. Tapi pada saat saya berkunjung ya saya orang biasa, tidak ada perbedaan seperti itu. Oke, terus Pak gimana tadi? Jadi begini, ada hal menarik barangkali mungkin yang menjadi satu hal ya. Ini yang pernah saya alami secara langsung. Begini, pada saat kita home visit itu kan ada orang tua yang tidak percaya ini betul nggak nih ada beasiswa nih. Pasti, saya aja nggak percaya dan dengar lebih dari berkali-kali juga saya sampai lulus itu bebas biaya pendidikan. Nah, caranya bagaimana? Barangkali Ibu Huda bertanya-tanya ya. Jadi sebelum bertanya saya jelaskan langsung nih. Tadinya saya mau nanya di belakang layar Pak. Jadi begini, pada saat ada beberapa orang tua yang belum percaya katakannya atau belum yakin dengan salah satu program dari kami kepanitiaan PMP, ini caranya kami mengundang mereka. Silahkan Bapak dan Ibu datang ke kampus kami. Silahkan tanyakan ke para pejabat kami. Karena dalam hal ini ya saya secara pribadi tidak menyatakan saya sebagai apa sertifikat tidak. Silahkan datang ke kampus, kemudian tanyakan terkait program ini. Karena bagaimanapun ya saya hanya menyampaikan amanat dari pihak yayasan. Tentu ini kami sampaikan karena bagaimanapun yang berhak mendapatkan beasiswa ini ya itu tadi putra putri orang tua. Gitu. Alhamdulillah ada yang berkunjung ke kampus untuk membuktikan gitu ya. Untuk membuktikan itu sampai bertanya-tanya betul tidak? Ya betul. Akhirnya alhamdulillah putra putrinya itu bergabung bersama seperti itu gitu ya. Menarik sekali bagi saya gitu ya Pak ya. Terus Bapak ini kan di bidang kemahasiswaan udah tadi dijelasin ya mengenai UKM, kemudian ada event juga gitu. Ada lagi nggak sih kegiatan non akademik gitu yang ada di lingkungan STKIPASI kayak ini? Ya betul memang ada ya. Jadi begini, di kegiatan kemahasiswaan itu selain tentu tadinya ya yang sifatnya akademik itu ada juga kegiatan non akademik. Seperti begini, itu kan di kalender kegiatan kemahasiswaan itu rutin tiap tahun itu ada. Contoh seperti misalnya KDMI itu lomba debat bahasa Indonesia itu sampai tingkat nasional. Nah itu mulai STKIP yang menyelenggarakan. Itu yang menyelenggarakan pemerintah. Nah itu kami ikut gitu. Ya itu adik-adik mahasiswa itu ikut berpartisipasi sebagai peserta yang mulai dari tingkat regional kemudian tingkat wilayah gitu kan ya. Tapi ya untuk saat ini kami belum sampai ke tingkat nasional. Mungkin sekarang bisa jadi amin ya Pak. Kemudian ada lagi KM MIPA itu untuk matematika khusus ini lomba prestasi akademik kan ya dalamnya. Kemudian ada lagi Mapres pemilihan dan berprestasi. Nah di sana kita itu memberi kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk menjadi yang terbaik. Sempat searching di Google gitu kan, internet gitu, saya tuh ada
mahasiswa STK IPSIK ikut dalam sebuah acara talk show. Betul. Kalau nggak salah, betul ya? Oh iya betul. Betul Arwana. Iya. Balik ke laptop gitu. Nah itu kebetulan kan kami mendapat undangan karena memang kesininya itu kita ada kerjasama dengan pihak Trans 7 dalam hal ini. Jadi betul udah setiap ada kegiatan itu kami diundang untuk menghadiri acara apa yang mereka programkan di sana. Memang betul pernah itu. Iya, saya juga. Oh iya ya. Sebelum saya kesini kan saya searching gitu. dulu lupa gitu. Tapi kalau Instagram, Facebook saya sudah follow gitu. Kalau Bapak apa nama Facebooknya Pak? Ya sesuai dengan nama saya. Saya tidak pernah berubah-ubah itu sama namanya. Tidak ada aliasnya tidak ada. Oh, iya. Terakhir kapan nih buat pemirsa di Cakrawala Ilmu? Para orang tua, jangan ragu, jangan bingung untuk melanjutkan pendidikan putra putrinya. Mari kuliah di IPSIK. Terima kasih banyak nih. Ya, sama-sama itu ya. Ini saya nanti boleh nambah kesini lagi nggak? Boleh. Terima kasih ya Pak ya. Kami tunggu ya. Baiklah, pemirsa Cakrawala Ilmu. Demikian obrolan santai kita bersama Wakil Ketua 3 STK IPSIK Pak Ruli Hoyrul Solihin ya Pak. Terima kasih banyak. Itu semoga obrolan ini memang banyak sekali, saya juga banyak terinspirasi dari obrolan motivasi terbaik ya dari idola saya Albert Einstein. He said life is like riding a bicycle. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. To keep your balance, untuk menjaga keseimbangan, you must keep moving. Kamu harus terus bergerak seperti STK IPSIK ini yang terus bergerak, terus maju ke depan ya Pak ya? Iya. Nah, hidup pun harus seperti itu. Pemikiran-pemikiran yang brilian dan inovatif kemajuan bangsa Indonesia ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini, dan tunggu video-video berikutnya. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala kehidupan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.